yang menunggu kita dia yang akan kepada beliau kalau bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzikr. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang sama-sama mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sama nanti, alhamdulillah sampai malam Rabu ini, malam yang ke-27 di bulan Dzulqa'dah. Berarti besok malam Kamis, malam ke-28, malam Jumat, malam 29, malam Sabtu, tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Senin tanggal 10 Dzulhijjah ini ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr tadi, wal fajri demi fajar, walayalin ashrin dan malam-malam yang ke-10. Malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10, para ulama beda pendapat, ada 3 dulu. Yang pertama malam 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang kedua malam 11 sampai malam ke-20 Sya'ban. Yang ketiga malam 21 sampai malam terakhir Ramadan. Jadi malam yang 10 itu. Tetapi para ulama dikaji mengunggulkan malam mana ini? 1/10 pertama, 1/10 pertengahan, 1/10 akhir. Kenapa masing-masing punya keunggulan? Kalau yang terakhir Ramadan 10 terakhir, di sana ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Harapannya ketemu berjumpa dengan malam apa? Malam terakhir. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Di sana ada itu pertama. Kalau Ramadan, kalau Sya'ban, 11 Sya'ban sampai 20 Sya'ban itu utama juga. Kenapa? Malam pertengahan dari 11 sampai terakhir 20 Sya'ban, karena di sana ada malam juga yang utama. Malam apa? Nisfu Sya'ban. Nah, di sini yang berpendapat menguatkan 1/10 di bulan Dzulhijjah karena di malam ini ada malam Arafah, hari Arafah juga, dan ada malam Idul Adha. Jadi sebulan ini. Jadi ulama lebih condong bahwa 10 ini adalah 1/10 Dzulhijjah dan kita akan lalui bersama mulai malam 1. Sehingga dalam sebuah hadis, ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
yakni ayyama. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih Allah cintai, dalam hadis lain lebih agung, lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni hari 10. Hari 10 Dzulhijjah. Jadi malamnya paling utama 1 sampai 10-nya, dan harinya hari yang paling utama. Ini 10-nya, Pak. Karena kalau 1 malamnya malam Ramadan. Tapi kalau 1 10-nya malam, yang paling utama malam 10 Dzulhijjah. Harinya pun sama. Hari 1 sampai 10 inilah paling utama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah ada hari Tarwiyah tanggal 8-nya, hari Arafah, dan hari penyembelihan tersebut. Mudah-mudahan ini ya pas hari Arafah, sahabat kita, teman kita, jamaah kita yang sama kumpul di sana pada Arafah. Mudah-mudahan mereka semuanya hari itu puncak haji, Allah berikan mereka semuanya, jamaah kita khususnya jamaah haji semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir batin, dan mereka kepulangan yang menghadap haji yang makbul. Amin ya Allah. Kita yang ada di sini, kalau mereka tanggal 9 itu mereka di sana sedang wukuf di Arafah, nah kita mah di sini puasa Arafah. Berarti puasa Arafah kalau melihat tanggal berarti hari Ahad. Nah, Sabtu kan awalnya Sabtu, ya Ahad, Senin ya, berarti hari Ahad. Dan bagus kalau disambung sebelumnya, berarti hari Tarwiyah. Berarti amal yang paling dicintai 1 sampai 10 di antaranya adalah puasa. Maka mereka tambah 1 puasa, 2 bagus itu. Gitu. Kalau tidak bisa tanggal 1 sampai 9, ya udah ada 2 hari. Tanggal 8, tanggal 9. Masih belum bisa 2 hari juga. Sehari. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Kalau malam tadi malam yang 1 malam yang paling mulia, paling agung malam Lailatul Qadar. Tapi kalau hari yang paling utama adalah hari tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga Rasul mengatakan afdhalul ayyam yaum Arafah. Hari yang paling utama adalah hari Arafah. Yang sedang kumpul para haji semuanya, puncaknya hari Tarwiyah. Ya, jadi mudah-mudahan dari orang kita pun nanti ada puasa Arafah. Ya, puasa Arafah luar biasa. Ya, diampuni kesalahan dan dosa berapa tahun kan? 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Ibu punya dosa? Banyak dosa. Itu mumpung Allah berikan ini 1 hari diampuni dosa. Ya, dosanya pun ini ya, hari Arafah 2 tahun itu kita banyak dosa ini, tapi dosa yang diampuni, dosa yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia nggak bisa. Itu pun dosa kecil dengan Allah, berhubungan dengan Allah dosanya dosa kecil. Dosa besar harus dengan tobat. Dosa dengan manusia nggak bisa hapus dengan puasa Arafah ini. Gitu. Ya, tinggal minta maaf gitu bersama manusia. Begitu beres puasa, apalagi dosa hubungan dengan manusia, apalagi hutang nggak bebas. Dan hutang ibu bapak nggak usah dipikir, tapi dibayar. Ayo, jadi amal soleh terus takbir. Maka di sini diungkapkan dalam hadis fa'aksiru fihina minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak takbir, takbir, tahmid. Berarti Allahu Akbar,
takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, tahdir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Atau Bapak baca tasbihnya. Jadi malam Sabtu terus perbanyak itu. Wallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Yang sudah biasa tambah lagi. Saya adalah biasa setiap kali apabila beribadah 100 tambah lagi untuk tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan tanggal 9 itu mulai takbiran pakai sepeda. Tanggal 9 itu kan kalau Idul Fitri mah begitu tadi terakhir puasa Ramadan terakhir tadi misalnya gambarannya maghrib sekarang takbiran. Tapi itu agama bukan begitu. Itu agama takbirannya disebutkan disiarkan adalah mulai tanggal 9 subuh. Tanggal 9. Nah, 9 Arafah. Berarti hari Ahadnya sudah kan imam kan lagi patah pas imam, ingat pas hari Ahadnya. Nah, kan Senin itu ada tanggal 9 Ahad. Assalamualaikum misalnya hari Ahad mulai siarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mungkin sebagian yang tidak tahu begitu pas wah berubah sebarangnya itu ada. Padahal memang takbiran di Idul Adha mulai tanggal 9 begitu. Jadi mulai pada subuh, duhur udah takbiran, duhur juga asar takbiran. Jadi maghribnya meneruskan. Dan ini yang disebut Idul Akbar, hari raya Usama. Bahasanya apa? Raya Agung. Hari raya yang agung. Takbirannya 5 hari. 5 hari. Ahad, Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 5 hari takbiran. Kalau Idul Fitri takbirannya sempit, mulai maghrib setelah tidak isbat, lebaran besok. Nanti mulai takbiran, nanti khotib naik mimbar, selesai sudah. Berarti duhur nggak usah takbiran lagi. Saya pernah di beberapa masjid begitu Idul Fitri, duhur takbiran, nggak usah. Jangan sudah. Nah itu ada apa? Takbiran terus sampai 5 hari. Kalau hari Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis sampai Kamis dari mulai Ahad. Takbiran. Maka itu Idul Akbar, hari raya kurban itu agung gitu. Jadi apa puasa kan khusus itu takbir lagi bikin banyak pemilihan orang gitu. Dan puncaknya hari Idul Adha, sholat Idul Adha, setelah itu kita kurban. Karena Rasul mengatakan tidak ada amalan yang paling Allah sukai daripada menyembelih hewan kurban atau melupakan darah yaitu kurban. Kurban. Ini kalau sudah sampai hari ini berapa sapi? 12 ya? 11 13. Enggak, 11 jalan 12. Oh iya. Kalau 12, mohon maaf saya pertanyaannya 12 itu seorang atau kali 7? Kali 2 orang berarti itu yang 12 itu 1 orang atau 7 kali 12? 7 kali 12. Nah, bukan seorang ya. Nabi Ibrahim kurbannya dicek jalan. Ibrahim kurbannya 100 ekor, 300 sapi dan 1000 kambing. Akhirnya kurbannya. Berarti kalau begitu Nabi Ibrahim biasa atau istimewa? Luar biasa berarti Ibrahim. Maka Ibrahim orang kaya dermawan. Tadi 13 atau 12 oleh ada 7 ya. Berarti sekitar 10 orang. Nabi Ibrahim sapi 300, kurban 300, ontak 100, kambing 1000. Dan namanya kita mau di haji
tugas saya. Itu kesamaan itu tidak kan? Nabi Ibrahim luar biasa, kurbannya. Ya, maka kita ingin setelahnya kurban beres, yang kurban doa Allahumma taqabbal minna kama taqabbal lahu min Ibrahim khalilika. Ya Allah, terimalah kurban dari kami sebagaimana Engkau telah menerima kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau yang hafal bahasa Arabnya ya Allah, terimalah kurban dari kami sebagaimana Engkau telah menerima kurban dari Nabi Ibrahim kekasihmu. Jadi Nabi Ibrahim itu hebat kurban. Para bapak yang sekalian Tuhan, di antara sebagian materi ini tambahan dari materi pokok tentang sabar, ya berarti sama-sama kita pasang mulai malam Sabtu terus ada puasanya, ada infak sholatnya, ada banyak ilmunya, ya nanti puncaknya ada sholat Idul Adha dan kita kurban. Mudah-mudahan rencana yang kita sudah rencanakan pada waktunya Allah berikan keselamatan, kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah. Para bapak, para ibu yang masih sekalian, mengenai sabar, kalau ada pertanyaan begini, mengapa kita bersabar? Kalau kita khususnya sabarnya dalam menghadapi musibah. Nah, walaupun sabar ada 3, dan pasti banyaknya 3, walaupun ada nama 4 ada 2. Pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ini ketaatan, harus sabar kita, sabar. Yang keduanya as-sabru anil maksiat, sabar dalam menghindari, menjauhi maksiat. Dan yang ketiga as-sabru anil musibah, sabar dari mendapatkan musibah. Sabar. Kalau Bapak kaji sabar dalam taat, sabar menghindari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, kira-kira yang paling tinggi nilainya sabar mana? Sabar mana? Berdua, bertiga. Bebas pada kalau benar juga ya, apa-apa. Nah, ternyata kajian para ulama yang paling unggul adalah as-sabru anil maksiat. Dalam kitab Syarah Hadis Arba'in ya, itu mengunggulkan as-sabru anil maksiat, sabar dalam menghindari maksiat. Kenapa? Karena maksiat sesuai dengan nafsu, sesuai kita harus tahan. Itu kan. Yang kedua adalah as-sabru anil ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ternyata yang dipakai judul di sini nomor 3 lainnya as-sabru anil musibah. Padahal sabar menghadapi musibah berat tidak? Berat dari musibah itu. Sehingga ada gambaran nilainya kalau kita sabar dalam menghadapi musibah akan diberikan 300 derajat oleh Allah. Salah sumi hati dalamnya 300. Kalau sabar dalam taat kasih 600 derajat. Dan ketika sabar menghindari maksiat diberikannya tis'u mi'ati darajah. Tis'u berapa misalnya? 9. Wahid isnani salah satu arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun. Tis'u mi'ati darajah. Sama 900 derajat. Kalau meninggalkan maksiat. Nah, ketika tadi yang nomor menghadapi musibah ini berat juga, nilainya tinggi itu. Nah, maka pertanyaannya, mengapa kita bersabar dalam menghadapi musibah? Kenapa? Kita harus sabar. Pokoknya ada pertanyaan 5 dan nasbiru ala musibah. Kenapa kita bersabar dalam menghadapi musibah?
sabar. Ada pilihan lain. Nah, maka kenapa kita bersabar? Jawabannya pertama, karena kalau sabar dalam menghadapi musibah, orang tersebut yang paling tinggi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan di awal, wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Mana yang lebih hebat? Hidup bersama Allah. Maka inilah orang sabar, yaitu dia sabar dalam menghadapi musibah. Karena tidak semuanya mudah musibah dihadapi. Sehingga dalam sebuah hadis ini, Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ra'atin tabki inda qabri. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang nangis di dekat kuburan. Kenapa nangis? Karena dia kehilangan anaknya. Dia meninggal anaknya. Maka dia nangis. Rasul bersabda, ittaqillah wasbiri, wahai ibu, takwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sabar. Faqala, lalu berkata itu perempuan, ilaika anni. Kayak sabar. Sabar. Pakin nakala tusok bi musibati, karena kau tidak diberi musibah seperti musibah aku. Sabar pun. Kamu tidak diberi musibah seperti musibah kena kepadaku. Itu kata perempuan. Walau takdirmu, dia tidak tahu siapa yang bilang tadi. Tadi siapa yang bilang? Nabi. Rasulullah Nabi itu. Makilah dikatakan kepada perempuan tersebut, innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ibu, tadi ibu bilang begitu. Ibu kan saya, tetapi Nabi, sebagai Nabi. Wa'akan babar Nabi, lalu dia mendatangi pintu Nabi. Para kaji indahu bawabi, dan tidak ada di dekat Nabi satpam. Jadi nggak ada pas pampres gitu. Jadi menuju Nabi teh nggak ada pengamanan. Akhirnya kan kalau kita coba Jokowi nggak bisa langsung Pak. Ayo itu nanti, karena Nabi mah nggak ada. Itu tidak ada di sisi Nabi itu pas pampres nggak ada. Pakola. Lalu berkata, lama aliflah ya Rasul, aku tidak mengenalmu. Sudah teh sana saja, tapi itu sabar. Pakola. Lalu berkata Nabi, inna sabru inna sadaqati ula. Sabar itu kata Nabi hanyalah pada gerakan pertama. Muttafaqun alaih. Hakikat sabar paling hebat mah ketika gerakan pertama diberi musibah, sabar ya Allah, menahan. Innalillah. Itu. Alifas begitu meninggal sekian menit, baru ya Allah. Sebelumnya meronta-ronta lagi tidak sabar. Mungkin 1 jam, mungkin ada sekian jam, mungkin belum sabar juga orang. Baru sehari baru sabar. Nah, sabar paling hebat kata Nabi, innama sabru inda sadaqati ula. Sabar itu ketika gerakan pertama. Jadi kan kita sulit. Orang-orang hebat gerakan pertama. Seperti Nabi Ayub kan sabarnya, para nabi pasti gerakan pertama. Wahai Nabiullah Ayub, anak-anakmu meninggal. Innalillah. Di mana usaha? Tidak ada. Itulah namanya innalillah. Jadi begitu guys, Ayub
sana, hartamu terbakar semuanya, gudangnya ini semuanya. Ada innalillah. Langsung. Nanti dari kalau orang pasti, ditoliki orang. Ini mah asabru inda sadmati. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Mali abdil mukmin, tidak ada bagi hambaku yang beriman. Tidak ada bagi hambaku yang beriman. Indi jazakun, di sisiku ada pahala. Tidak ada bagi hambaku yang beriman mendapatkan pahala di sisiku, tapi di sini di sisiku dia dapat pahala. Ia qabatku Sofiyahu, apabila aku matikan kekasihnya min ahli dunya, dari penghuni dunya, summa ahtasabu, kemudian dia ikhlas, kemudian dia menyerahkan kepada Allah. Nah, tidaklah begitu dia sadar gitu, proses sama Allah. Nah, tidak ada balasan di sisiku bagi orang mukmin tersebut illa jannah, kecuali surga. Jadi mau dikasih pahala segini teh nggak cukup pahala segitu, makasih pahala. Balasan bagi orang tersebut ketika di musibahnya ditinggalkan kasihnya, ditinggalkan istrinya, atau ditinggalkan suaminya, ditinggalkan anaknya, lalu dia menyerahkan kepada Allah, ya proses Allah itu kecuali balasannya surga. Maka jawaban yang kedua dengan hadis ini, kalimat kenapa kita bersama dalam musibah? Karena bersama Allah. Kedua, karena menurut salah, karena orang tersebut akan mendapatkan surga. Pahalanya surga, bukan surga. Berikutnya hadis yang ketiga tentang musibah ini menguatkan wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah berfirman, idza tulitu abdi, apabila aku uji hambaku bihabi bataini, dengan dua kasihnya, pasobaro, lalu dia sabar, awaluhu, aku akan menggantikan bagi hambaku minhuma, dari sebab dua kekasihnya itu al-jannata, surga. Apa maksudnya dua yang disenanginya, kekasih yang disenangi? Di sini maksudnya ainaini, dua matanya. Siapa yang diberi musibah oleh Allah, diuji hambaku dengan tidak memiliki dua mata ini, tidak bisa fungsi, tidak bisa melihat matanya. Itu lalu dia bersabar, maka aku ganti dia dengan sebab kesabaran tidak punya mata tersebut al-jannah, surga. Bapak semuanya punya, ibu semuanya, berarti musibah ini akan hilang dari kita, karena kita ya, kemarin ada postingan orang yang hafal Quran 30 juz dari Papua, dia buta, nggak bisa melihat, dia hafal 30 juz. Ditanya, kamu setelah hafal begini, bertahap, kamu nggak berdoa kepada Allah, ingin diberi penglihatan yang sempurna, bisa melihat? Dia mengatakan, tidak, cukup ada begini, supaya aku ringan hisaban aku nanti ada. Ya Allah, hisaban aku tidak akan dihisab, berarti mata bisa melihat dipakai apa?
kita bisa neraka rumah kali. Bari buta hafal 30 juz. Kurang betah juz 30 kita apa? Kalau 20 juz 30 kita apa? Berarti pada jawabannya pada orang berat bisa itu materi dari objek 20 juz terus orang meninggali juz 30 gitu. Kadang-kadang cukup bersenang turun itu kali aja. Katanya sama pahala. Itu orang-orang minimal tidak ada. Paling kalau begitu teh memang haji mumpung lah, memang harus gimana? Itu betul. Yang pemerintah itu saya ngakur bulu itu kalau haji dalam bulu itu maka untuk mau tidur pagi sore 3 kali bulu jadi rutin buat kita. Nah itu berarti orang yang nggak punya makan ini ada dulu saya waktu dia ngajar saya waktu ikut juga pengajaran dia di buku itu dia buta punya anak 45 ya istrinya dia tidak pernah melihat istrinya juga tidak pernah bisa melihat suaminya. Jadi selama punya anak 5 tahun saya belum pernah melihat istri pun belum melihat saya. Bu, kenapa orang itu? Orang buta, tapi punya anak 5. Ayah buta kan belum. Kita kan sekali-kali kamu sudah salah luar biasa. 5 anak 5. Kata dia, saya belum pernah melihat istri dan istri pun belum melihat saya bagaimana wajahnya semua. Tapi alhamdulillah sebulan aja. Nanti kalau Allah hidupnya kekuasaan Allah ya, dan hari dia bawa nama lo tinggal di Bandung kalau saja dengan serapan berapa kali. Berikutnya wa'an al-ibni Abiriyah Qala li Ibnu Abbas berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ara'aita imra'atan min ahli jannah Ara'alika imra'atan min ahli jannah. Tidakkah kau ingin tahu mengetahui perempuan di antara ahli surga? Ini perempuan ahli surga. Ibnu Abbas begitu berkata kepada ibunya. Lalu waktu itu bala, ya aku ingin tahu mana perempuan penghuni surga Kola hadil mar'ah asauda, inilah perempuan yang hitam. Ayat dikatakan perempuan ini kulitnya tadi dari perempuan ahli surga. Untuk kasur surga yang sangat putih. Namun putih makanya bila perempuan ini asal ini perempuan di surga. Kenapa tahu? Ini Nabi ini. Akatin Nabi SAW. Dia perempuan datang Nabi. Fakolat lalu berkata ini perempuan. Ini asrofu. Sesungguhnya aku itu punya penyakit epilepsi. Suka itu ayahnya kata perempuannya. Aku punya penyakit itu. Wah ini angkasaku dan aku kalau sedang begitu suka buka baju terbuka orang aku ya Rasul pada Allah Ta'ala doakan aku ingin sembuh aku kola insiti sholat kalau kamu ingin sholat kalau kamu ingin sholat kamu sholat walakil jannah kamu akan dapat surga. Tapi kalau kamu salah,
terus menghadapi itu sakit, kamu surga. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu berkehendak ingin sembuh dan engkau doa aku akan doakan kamu an-yu'afiyati supaya Allah menyembuhkan kamu. So, mau salah surga. Kalau mau sembuh, aku doakan Allah sembuh. Pakola lalu berkata perempuan, asbiru ya Rasulullah, kalau kamu akan sembuh, aku akan sabar. Aku akan sabar. Pakola lalu berkata, ini kasaku, tapi aku kan suka bukaan orang ketika begitu. Doakan supaya aku tidak terbuka orang. Pada Allah adalah kasaku. Pada Allah lalu Rasulullah mendoakan supaya ketika penyakitnya datang dia tidak buka-bukaan. Nah, muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Ia memilih penyakitnya terus sabar, karena tadi sabar surga. Ingin sembuh aku doakan, tapi dia pilih sabar. Bapak ketika sakit, ibu sakit, terus biasanya menghadapi ini sakit. Ingin cepat sembuh atau akhirnya sabar ke surga, mana ya Pak? Ingin sembuh tapi ke surga tapi kedua pilih rasa tidak. Surga itu sama. Tapi tadi kan ada sifat jelek ketika lupa, maka Rasul mendoakan supaya ketika terjadi aplikasinya dia berarti ini perempuan tadi memilih sabar. Berarti kenapa kita bersabar dalam musibah? Surga semua itu. Surga ini. Berikutnya hadis berikutnya wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepada keduanya, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa kepada muslim min nasabin, kelelahan bapak udah kerja, ibu kerja, capek, walaupun dan tidak juga menimpa sakit, walaupun dan tidak menimpa bingung. Gue pernah bingung, terus nah ini bingung, walahazin, pernah sedih, menimpa kesedihan, walagom, dan menimpa juga dia ada ya, yang dia tidak inginkan, gangguan apa, begitu bingung yang timbul dari orang lain, hatta saukah yusaka, sehingga duri yang menancap kepada kulitnya, itu semua illa kafarallahu bihamil khotoyahu, kecuali Allah menghapus dari orang tersebut dengan sebab musibah tadi semuanya kesalahan. Dikasih sakit, dikasih lelah, kasih bingung, sedih, ya, ada gangguan. Orang lain ketika dapat sesuatu yang kaya orang lain, sampai duri yang menangkap ke kulitnya, itu semuanya akan hapus dosa. Berarti pertanyaan awal, kenapa kita bersabar dalam musibah? Karena musibah akan bisa menghapus kesalahan. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu ingin ya dekat bersama Allah, Ibu ingin ya. Kedua ingin diampuni dosa-dosa kita, ingin. Ketiga ingin dapat surga. Nah, ini semuanya ketika orang dapat musibah dia sabar. Maka pantas dalam hadis yang lain, apabila dikasih sakit, seandainya orang sakit tahu pahala sakit, tahu dia pahala sakit yang begitu, maka dia ingin sakit sampai dia mati. So, seandainya tahu
pas sakit, dia ingin sakit terus sampai dia bertemu dengan Allah. Tapi kita kalau sakit, ingin terus sakit sampai maut atau ingin sehat? Ingin sehat kita karena tidak tahu bahas sakit. Benar, bisa sabar kita. Ada orang yang bertanya sakit gigi udah 2 hari. Sakit gigi ya Allah, gak enak, ya Allah. Walaupun itu ada kesalahan, lalu menggigit daripada sakit hati mending Sakit gigi. ngaco kan? Yang mending daripada sakit hati mending sehat atau kembali. Nah, hanya berandai-andai. Nanya, bapak sakit gigi? Iya, terus 2 minggu. Apa? Tambahnya sakit gigi. Besok tuh mobil apa lalu mobil apa 2 mobil lalu langsung kalau bapak asal bapak hari ini kira-kira masak sedikit kok jangan hari ini ada mobil apa pasti nggak sesuai hari ini lah tapi yang mobil tadi hari tapi kalau kamu apa pahala tadi akan terus sakit, tetap pahala. Tapi nanti kaki hari, tapi tidak begitu beres sakit baru juga sakit hanya sehari atau bahkan kadang-kadang baru sejam 2 jam satu sedikit satu hidupnya mikir satu pada sehari. Nabi Ayub udah 7 tahun dia kata istrinya Ayub suamiku kau Nabi kau Rasul aku Allah izin kesehatan terus mama tuh ini ada yang 7 tahun aja kurang yang yo sehat tuh mama kita lagi nengeng gitu orang-orang yang para bapak ibu itu dulu sampaikan ini dalam kitab ini hadis-hadis tentang ini banyak karena sahabatnya paling banyak maka orang kehidupan ini memang yang sabar. Itu dulu mungkin dari bapak dari ibu ada perlu sampaikan menambahkan atau mengoreksi di persidangan. Maka bapak ibu saya dari itu berdoa kata Ustaz lewat Terus yang kedua, apabila kita tidak pernah meninggalkan puasa di tanggal bulan 9 dan dapat tanggal 9, pada waktu tanggal 9 ya kita keadaan sakit. Apakah dengan cara kita sudah rutinitas tidak pernah meninggalkan? Apakah ada kita untuk mengkodok seperti puasa yang lain? Apakah itu juga punya pahala yang ketika seseorang biasa puasa yang dulu biasa terus kebaikan patungan hanya puasa berjamaah ngaji ini puasa tadi terus biasa dia ketika sehat ketika sakit dia tidak kerjakan itu ya maka dalam sebuah hadis tidak mengalih doa itu au safar yukari makanya yang malu bagaimana sokita. Apabila salah seorang kalian sakit atau sedang bepergian, maka ditulis baginya apa yang biasa dia lakukan.
ketika dia sehat, ketika dia berada di kampung halamannya. Kenapa dia tidak puasa? Karena sakit dia. Kenapa dia tidak bernyaman? Karena sedang bepergian, sedang sakit apa juga buat puasanya. Dia berarti dapat pahala itu bagi orang yang tidak puasa karena sakit. Nah kalau nggak sakit mah tidak asal dia udah bertahun-tahun bulan puasa. Dan kalaupun ada kita pingin pahala itu dikodok boleh. Karena ada dalam Nabi juga kalau malam Nabi ini Nabi dia sholat malam satu saat maka Allah takdirkan beliau enggak, maka beliau nanti diganti dengan sholat siang hari. Maka dalam ininya hadis ini menunjukkan bolehnya mengkodok kebaikan sunat itu kita yang disolatkan kalau paling itu ketika Nabi malamnya nggak bisa itu maka siangnya Nabi nggak makan. Nanti ini bolehnya mengkodok hal yang sunat dalam hadis ini. Berikutnya secara tekstual saya juga belum baca ini keterangan hanya paling perbedaan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri supaya betul-betul Idul Fitri lebaran buka, kan Fitri itu buka, artinya buka makan. Maka hari raya makan berarti begitu subuh sebelum Idul Fitri berangkat sholat makan dulu sunat. Maka Nabi suka makan. Hanya Nabi bukan makan kupat, nggak ada waktu itu. Nabi makan kurma. Ya ganjil 3. Kalau kupat kalau 3. Ini mah dalam biru. Nah, waktu ini ya gitu. Nah, itu jadi buka dulu itu. Nah, ada pun yang saya tahu, misalnya ini, itu mah maksudnya makan yang itu. Kan tadi makan. Nah, maka makan pokok kan kurma ada lagi. Makanya kita makan kupat atau nasi. Nanti bukan bisa makan kan nanti setelah ini. Apalagi makannya makan dari kurban yang beda itu ya ini. Ya, adapun setelah subuh makan nggak boleh puasa ini kan, nggak boleh puasa secara ini sana ini karena dia haramkan ya. Ya tadi usahakan makan nanti. Maka setelah itu apa-apa ada, apalagi satu saat kita makan hewan yang kita kurbankan nantinya. Maka kalau memungkinkan macam tadi 12, kan tadi hewan yang kita kurbankan sepertiganya. Bagusnya jangan tentukan. Oh ini sapi ini teh 7 orang teh A, B, C, D, E, F, G. Harus tahu tuh panitia. Jangan sarwa kilo itu. Kalau dikasih 3 kilo, usahakan ini bagian yang ini yang orang ini kurbannya. Kan ada orang yang gampang sarwa ini lagi kilo. Nah kalau bisa ini sapi ini yang pertama disembelih atas nama ini, maka yang 3 kilonya mau dibagikan ini bukan sapi yang lain. Kembalian dari mana? Untuk puasa yang khususnya menahan makan minum, saya tetap belum tahu. Saya baca ini hanya tadi makan, usahakan nanti ada setelah sholat supaya membedai dengan Idul Fitri yang makan itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya pernah dengar, tapi kalau sama kalau betul musibah itu ada 3. 1 ujian, 2 teguran, 3 azab. Nah, kalau salah kalau betul, tapi saya pernah dengar ini. Nah, dalam konteks sabar itu, apakah kita harus ketiga-tiganya atau hanya nomor 1 aja? Tolong jelaskan. Terima kasih. Ya. Ada, saya juga pernah baca begitu dalam tafsir Al-Misbah Fathul Syihab itu dijelasin itu. Jadi waktu menerangkan tadi tentang sabar nanti itu ada. Jadi semua yang menimpa tentang sakit atau ini tadi ada teguran, ya. Ada adab itu khusus paling pokok kepada orang kafir. Kepada orang kafir itu ada. Bagi orang beriman yang peringatan teguran.
kedua, meningkatkan derajat. Jadi yang musibah itu juga meningkatkan derajat, bukan karena dosa, karena teguran, tapi meningkatkan derajat. Untuk siapa? Untuk para nabi dan orang-orang hebat. Kan Nabi Ayub nggak berdosa, Nabi kita pernah sakit, Nabi yang pernah sakit nggak berdosa, tapi supaya sakit itu meningkat derajatnya. Berarti ada teguran, ada yang angkat derajatnya. Nah, minimal kita tadi dihapus dosa dan diingatkan, itu diingatkan kita, dunia sehat itu. Dan dalam kita hikam, kalau ketika sehat sulit ke Allah terdekat, hanya Allah, maka Allah memberikan derajat musibah kepada orang tersebut. Dan sebab ketika sehat, ketika diberikan apa yang dia inginkan, jauh dengan Allah, maka Allah diberikan musibah supaya datang menghadapku. Maka Bapak Ibu, umumnya yang sakit dekat dengan Allah, lihat bahasanya Allah, astagfirullah. Datang suaminya, apa? Maafin mamanya, bisi minta maaf. Nah, sakit mah, saya minta maaf. Dan mau jangan Allah. Duit, kira-kira apa? Yang duit-duitan dengan Allah bagus mana? Allah maka Allah dasar sehat jangan Allah. Maka kita pun dengar waktu ada gempa bumi ataupun gunung meletus, lihat di video sambil lari Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Banyak orang doa duit astagfirullah. Kemarin waktu 10 tahun 20 tahun gunung tidak meletus, biasa para istighfar Allah kelima Allah senang katanya karena sehat, karena diberikan yang enak, tidak ke Allah dicerai dengan rantai musibah supaya dekat denganku. Aku senang dia mengatakan Allah. Termasuk Pak Iwan ketika sakit, saya sembuh sampai malaikat ya Allah kita mengadokan saya sembuh, tapi kenapa kau tak sembuhkan? Aku senang rintihannya Allah dalam menyehatkan sampai bersama Allah hadir duit ini dengan Allah hadir ada begitu. Itu aja. Mohon maaf kekurangan kemudian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.